Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan yang pertama Adelia Putri, yang kedua Depri Pongsi Bidang, yang ketiga Mare Umbut, yang keempat Tomasius Amal, dan yang kelima Yudita Francisca. Tugas dari mata kuliah Sistem Informasi Perawatan dan yang kami akan bahas berjudul Informasi tentang Bahaya Pergaulan Bebas dan Seks Bebas. Yang pertama, saya akan membahas tentang organ reproduksi pada perempuan. Yang pertama, ovarium. Organ reproduksi yang berfungsi mengeluarkan sel telur. Yang kedua, tuba Fallopi, yaitu mengeluarkan sel telur setelah keluar dari induk telur dan tempat terjadinya pembuahan. Yang ketiga, uterus, yaitu sebagai tempat tumbuh dan berkembangnya calon bayi. Yang keempat, yaitu vagina atau kemaluan, yaitu lubang tempat masuknya sel sperma, atau vagina juga merupakan jalan keluarnya darah saat haid atau janin yang akan dilahirkan. Yang kelima yaitu hymen, merupakan lapisan tipis yang berada di dalam liang kemaluan. Dan yang keenam, bibir kemaluan, bagian paling luar yang memiliki banyak pembuluh darah. Dan yang ketujuh yaitu klitoris, yaitu organ reproduksi yang memiliki tingkat kepekaan terhadap rangsangan yang sangat tinggi karena tersusun dari banyak pembuluh darah. Dan yang ketujuh yaitu saluran kemih, berguna untuk mengeluarkan air kencing dan terletak di antara klitoris dan mulut vagina. Mare Umbut, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita agar mengatasi pergaulan bebas. Yang pertama itu membuat pendidikan agama, yang kedua membentuk karakter yang positif, yang ketiga itu mempererat hubungan dengan orang tua, yang keempat itu menghindari lingkungan yang negatif, yang kelima itu memanfaatkan waktu yang luang, yang keenam itu memperbanyak dan memperluas pengetahuan, yang ketujuh itu memperbaiki komunikasi dengan keluarga, yang kedelapan itu taat kepada hukum yang berlaku, yang kesembilan itu membatasi pergaulan, yang ke-10 menerima diri sendiri, yang ke-11 itu membatasi waktu di luar rumah. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu seks bebas dan pergaulan bebas. Jadi, pergaulan bebas adalah jalinan hubungan sosial di antara seseorang dengan orang yang lain yang berlangsung dalam jangka waktu yang relatif selama sehingga terjadi saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Sementara seks bebas yang biasa kita kenali di masyarakat Indonesia adalah perilaku seksual yang dilakukan di luar nikah. Dalam hal tersebut, biasa terjadi antara satu pasangan atau satu orang dengan berganti-ganti pasangan. Hai, perkenalkan nama saya Adelia Putri dan saya ini untuk memberikan informasi tentang bahaya dari pergaulan bebas dan seks bebas terhadap remaja. Nah, di sini saya akan membawakan materi tentang penyebab dan terjadinya pergaulan bebas dan seks bebas terhadap remaja. Nah, yang pertama itu ada tingkat pendidikan keluarga yang minim. Nah, lingkungan keluarga ini menjadi salah satu faktor kunci yang sangat mempengaruhi tindakan dan perilaku remaja terhadap lingkungan sekitar dan masyarakat. Nah, yang kedua ini adalah broken home. Nah, broken home juga ini menjadi faktor yang dapat membuat remaja ini terjerumus ke dalam pergaulan dan seks bebas. Broken home ini tidak selalu berkaitan dengan perceraian antara kedua orang tua, tetapi keadaan rumah yang tidak nyaman juga dikategorikan sebagai broken home. Kemudian umumnya ini remaja akan mencari ketenangan dari lingkungan di luar. Kemudian ada yang faktor ketiga itu faktor ekonomi keluarga. Ekonomi yang kurang berkecukupan ini berisiko membuat remaja untuk putus sekolah. Kemudian dapat mengakibatkan remaja di bawah umur ini salah pergaulan. Misalnya banyak kita lihat anak-anak jalanan itu salah satu contoh dari putus ekonomi keluarga dan putusnya sekolah yang dapat menyebabkan pergaulan bebas di luar sana. Kemudian ada yang keempat itu ada kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan ini juga sangat berpengaruh terhadap karakter dan perilaku seorang remaja. Nah, hal ini yang harus kita hindari untuk supaya kita tidak terjerumus dalam satu kondisi pergaulan bebas dan seks bebas. Dan keempat, yang terakhir itu adalah penyalahgunaan internet. Nah, sekarang kita melihat di lingkungan kita, sekitar kita, bahwa anak kecil pun sudah memakai gadget. Maka dari itu kita harus mengawasi dan membatasi aplikasi-aplikasi apa yang dibuka oleh anak tersebut untuk menghindari adanya penyalahgunaan internet yang dapat menyebabkan pikiran anak-anak ini terganggu.
Dari fungsi bidang, di sini saya akan menjelaskan cara menghindari seks bebas. Satu itu fondasi keimanan yang kuat dan sehat. Karena iman yang kuat dan sehat akan membentengi kita dari pergaulan yang bebas. Kedua itu memilih teman pergaulan, karena pergaulan juga dapat menjerumuskan kita ke arah yang negatif. Ketiga itu menjaga hubungan baik dengan orang tua. Keempat itu hindari menonton film yang berbau seks, karena mungkin Anda tidak sadar betapa cuplikan film yang tertanam di pikiran bawah sadar Anda saat melihat film tersebut. Yang kelima itu hindari pembicaraan yang mengarah atau yang berkaitan dengan hubungan seksual, dan ambil topik lain yang lebih baik untuk dibicarakan. Selanjutnya ada dampak dari seks bebas. Nah, yang pertama ini dampaknya tertular penyakit PMS atau penyakit menular seksual. Yang kedua ini terjangkit penyakit HIV/AIDS. Yang ketiga ini kehamilan yang tidak direncanakan bagi perempuan. Keempat, kanker serviks. Yang kelima ini tingkat aborsi yang sangat tinggi. Dan yang keenam ini akan menghambat pendidikan. Bertemu kembali. Di kali ini saya akan memberi sedikit materi tentang bagaimana cara para remaja bisa bergaul di lingkungan positif. Sebelum saya akan melanjutkan video ini, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Thomas Samal, saya mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Setira Maris Makassar. Sebelum saya akan melanjutkan materinya, perlu kita mengetahui apa definisi dari pergaulan yang berpositif. Pergaulan positif itu bagaimana kerjasamanya kita dalam suatu hal-hal yang berbuat baik atau dalam hal yang berpositif. Kenapa saya akan memberikan materi ini? Karena saya melihat para remaja sering bergaul di lingkungan yang negatif, yang akan mencari jati dirinya dengan cara bergaul secara bebas. Di sini saya akan mengajak para remaja untuk bergaul di satu lingkungan yang berpositif dengan cara beberapa tips atau beberapa cara agar kita terhindar dari lingkungan yang negatif dan membawa ke lingkungan yang positif. Cara yang pertama adalah kita harus memiliki nilai akhlak yang baik. Yang kedua itu kita harus bersikap sopan santun terhadap sesama, terutama terhadap orang yang lebih tua. Yang ketiga itu saling menghargai perbedaan yang ada. Dalam pergaulan itu kita tidak perlu membedakan baik itu suku, ras maupun agama. Yang keempat itu saling memahami satu sama lain. Yang kelima itu saling memberi nasihat. Yang keenam itu tidak saling berprasangka buruk. Yang ketujuh itu tidak suka membicara aib orang. Yang kedelapan itu suka membantu orang. Baik teman-teman, itu saja materi dari saya mengenai bagaimana cara kita untuk bisa bergaul di suatu lingkungan yang berpositif, terutama bagi para remaja yang sekarang. Salam.